Ini adalah kisah tentang seorang gadis yang berasal dari pedalaman Kalimantan. Dalam kesehariannya, gadis tersebut sering menghabiskan waktunya di dalam hutan. Namun, di suatu hari ketika menelusuri sungai di pinggir hutan, dia bertemu dengan seekor buaya raksasa. Apa yang terjadi selanjutnya? Sebelum itu, jangan lupa untuk like dan subscribe. Mari kita simak cerita lengkapnya. Di sebuah desa yang terletak jauh di pedalaman Kalimantan, di antara hutan lebat yang jarang tersentuh oleh manusia, hiduplah seorang wanita muda bernama Dewi. Desa tersebut berada di tepi sungai yang membelah hutan, dikelilingi oleh rawa-rawa yang penuh dengan kehidupan liar. Keindahan alam yang masih murni ini memberikan kedamaian bagi warganya, namun juga tantangan yang tak kecil. Hutan lebat yang menjulang tinggi, rawa yang menggenang, dan sungai yang bisa berubah menjadi arus deras dalam sekejap, membuat desa ini terasa seperti dunia yang terpisah dari peradaban. Dewi lahir dan tumbuh di desa ini. Sejak kecil, ia telah dikenalkan dengan alam oleh ayahnya, seorang pramu obat-obatan herbal yang bijaksana. Ayah Dewi bukan hanya dikenal sebagai penyembuh, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan alam. Ia mengajarkan Dewi tentang berbagai tanaman obat yang bisa menyembuhkan penyakit dan luka, tentang pentingnya menjaga hubungan yang harmonis dengan alam, dan yang paling penting, bahwa setiap makhluk hidup memiliki peran dalam ekosistem. Dewi belajar untuk memahami bahwa alam bukanlah sesuatu yang harus ditakuti atau dikuasai, tetapi sesuatu yang harus dihargai dan dijaga. Ketika ayah Dewi meninggal karena sakit, Dewi merasa seolah setengah dari dirinya hilang. Namun, ia memilih untuk tetap tinggal di desa dan melanjutkan pekerjaan ayahnya. Meskipun ia merasa kesepian, Dewi menemukan kenyamanan dalam hubungan yang ia bangun dengan alam. Setiap hari, ia menjelajahi hutan, merawat tanaman, dan menyembuhkan hewan-hewan yang terluka. Banyak warga desa yang masih takut pada hutan dan makhluk liar yang menghuninya. Mereka sering bercerita tentang buaya yang menakutkan atau harimau yang sering muncul di malam hari. Namun bagi Dewi, semua itu adalah bagian dari kehidupan yang harus dijaga. Suatu hari, ketika Dewi sedang berjalan di sepanjang tepi sungai, ia mendengar suara gemerisik yang datang dari semak-semak di dekat tepi air. Memandang lebih dekat, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Seekor buaya raksasa tergeletak lemah di tepi sungai. Tubuhnya besar dan penuh luka. Sepertinya buaya itu telah mengalami pertempuran yang sangat berat. Dewi tahu betul bahwa buaya merupakan hewan yang sangat ditakuti di desa, namun matanya tidak bisa mengabaikan penderitaan yang terlihat jelas pada makhluk tersebut. Buaya itu tampak kesakitan, nafasnya terengah-engah. Dewi merasakan perasaan iba yang mendalam. Meski ia tahu bahwa banyak orang akan takut untuk mendekat, Dewi merasa harus bertindak. Dengan hati-hati, ia menghampiri buaya itu, berbicara lembut untuk menenangkannya, dan mulai memeriksa luka-lukanya. Setiap luka di tubuh buaya mengingatkannya pada perjuangan alam untuk bertahan hidup. Dengan keterampilan yang diwariskan oleh ayahnya, Dewi mengambil daun-daun dan akar-akaran yang biasa digunakan untuk merawat luka. Ia mulai membersihkan luka-luka tersebut dan memberikan ramuan untuk mengurangi rasa sakit. Seiring berjalannya waktu, Dewi datang setiap hari untuk merawat buaya itu, memberinya makanan, mengganti perban, dan berbicara lembut padanya. Dewi memberikan nama kepada buaya itu, Rimba, karena ia merasa rimba bukan hanya makhluk buas yang hidup di hutan, tetapi juga bagian dari jiwanya yang kuat dan penuh keberanian. Dalam proses ini, Dewi merasakan ikatan yang semakin dalam dengan Rimba. Saat Dewi mendekat, Rimba tidak lagi menunjukkan tanda-tanda agresif. Sebaliknya, ia tampak lebih tenang, seolah memahami bahwa Dewi tidak datang untuk menyakiti, tetapi untuk menyembuhkannya. Pada suatu hari, ketika luka Rimba sudah hampir sembuh sepenuhnya, Dewi merasa sedih. Ia tahu bahwa waktunya untuk berpisah dengan sahabat barunya sudah dekat. Ketika Dewi berbicara untuk terakhir kali, Rimba memandangnya dalam diam. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Dewi merasa bahwa Rimba tidak akan melupakan segala yang telah dilakukan untuknya. Sebelum Dewi pergi, Rimba mengejutkan dengan gerakan perlahan menyentuh tubuhnya, seakan mengucapkan terima kasih. Setelah perpisahan itu, Dewi melanjutkan hidupnya seperti biasa. Namun, ada yang aneh.
Ia sering merasakan bahwa ada yang mengawasinya. Ketika Dewi berjalan melalui hutan untuk mencari tanaman atau merawat hewan-hewan lain, ia kadang-kadang menangkap bayangan besar bergerak cepat di balik pepohonan. Dewi tahu, itu adalah Rimba. Sahabatnya, buaya raksasa, kini menjadi pelindung tak terlihat baginya. Setiap kali Dewi merasakan bahaya, ia tahu Rimba akan selalu ada untuk melindunginya. Suatu hari, sebuah bencana besar datang. Hujan deras yang mengguyur desa selama berhari-hari menyebabkan sungai di hutan meluap. Air mulai membanjiri jalan-jalan desa dan memasuki rumah-rumah penduduk. Desa yang biasanya tenang menjadi kacau, dengan warga yang berlarian mencari tempat aman. Dewi yang melihat situasi ini tahu bahwa hanya ada satu cara untuk menyelamatkan desa, memanggil Rimba. Dengan penuh keyakinan, Dewi berlari ke hutan, memanggil Rimba dengan isyarat yang hanya mereka berdua yang pahami. Tak lama kemudian, dari balik pepohonan yang gelap, Rimba muncul. Tubuhnya yang besar dan kuat mengesankan kekuatan alam yang luar biasa. Dewi segera memimpin warga untuk membuat saluran baru untuk air sungai. Sementara itu, Rimba menggunakan tubuhnya yang besar untuk menghalau arus yang deras. Rimba, dengan insting alamiah yang tajam, tahu persis apa yang harus dilakukan untuk melindungi desa. Dengan kekuatan luar biasa, ia mengarahkan aliran sungai agar tidak langsung menuju desa. Berkat bantuan Rimba, desa berhasil selamat dari bencana. Warga yang awalnya takut pada buaya raksasa kini memandangnya dengan rasa terima kasih yang mendalam. "Rimba, kamu telah menyelamatkan kami," ujar salah seorang warga yang terdahulu sangat takut pada buaya itu. "Kami salah, kamu bukan monster. Kamu adalah pelindung kami." Namun, ancaman terhadap kedamaian desa belum berakhir. Beberapa minggu setelah banjir, sebuah kelompok pemburu liar datang ke desa. Mereka mendengar kabar tentang hewan langka yang hidup di hutan desa, termasuk buaya raksasa yang dikenal sebagai Rimba. Dengan peralatan lengkap, mereka berniat menangkap Rimba untuk dijual ke pasar gelap. Dewi yang mendengar rencana itu merasa sangat marah. Ia tahu bahwa Rimba, sahabatnya, tidak akan bisa bertahan jika para pemburu itu berhasil menangkapnya. Dengan keberanian yang tak tergoyahkan, Dewi pergi menemui para pemburu tersebut. "Jangan coba-coba menangkapnya." Dewi memperingatkan mereka dengan suara penuh tekad. "Rimba adalah sahabatku, dan jika kalian mencelakainya, kalian akan menghadapi aku." Para pemburu hanya tertawa mengejek. Mereka merasa tidak terancam oleh seorang wanita desa yang tampak lemah. Namun, tepat saat itu, suara gemuruh datang dari hutan. Rimba muncul dari balik pepohonan dengan tubuh besar dan sorot mata yang tajam. Para pemburu terdiam. Matanya terbeliak ketakutan melihat buaya yang sebelumnya hanya mereka dengar namanya. Rimba berdiri tegak, menatap mereka dengan penuh kewaspadaan. Taringnya yang besar terlihat jelas, seakan-akan siap melindungi Dewi dengan segala cara. Sadar bahwa mereka tidak akan bisa menangkap Rimba tanpa mempertaruhkan nyawa, para pemburu akhirnya mundur. Mereka melarikan diri dari hutan, meninggalkan desa dalam ketakutan. Dengan kejadian itu, Dewi semakin merasa bahwa persahabatannya dengan Rimba bukan hanya tentang kasih sayang, tetapi juga tentang keberanian dan pengorbanan. Setelah kejadian itu, para pemburu tidak pernah kembali. Warga desa pun semakin menghargai alam dan makhluk hidup yang ada di sekitar mereka. Dewi dan Rimba menjadi simbol persahabatan antara manusia dan alam yang harus dijaga. Mereka mengajarkan warga desa untuk hidup lebih harmonis dengan lingkungan, saling melindungi, dan tidak menghancurkan keseimbangan alam. Hari-hari berlalu dengan damai, dan Dewi terus merawat hutan serta hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Ia menyadari bahwa meskipun manusia bisa mengubah banyak hal, alam tetaplah yang paling kuat, dan persahabatan sejati, seperti yang ia miliki dengan Rimba, adalah salah satu hal yang harus dilestarikan sepanjang masa. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.